Sudah bisa dimulai ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada kepala sekolah, peserta jajaran, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sosialisasi pagi hari ini. Perlu diketahui Bapak dan Ibu ya, perlu diketahui bahwasanya jumlah penderita kanker yang ada di Indonesia saat sekarang ini terus meningkat setiap tahunnya. Maka daripada itu marilah kita membantu program pemerintah dalam hal menurunkan jumlah penderita kanker yang ada di Indonesia. Karena kita membahas kesehatan, jadi mohon disimak baik-baik. Untuk itu perkenalkan, nama saya Usman. Saya ditugaskan dari Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara, yang mana tujuan dari yayasan kami yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang pengertian kanker. Yang kedua, mengenali secara dini gejala kanker prostat, rahim, dan payudara. Dan yang ketiga, cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker. Nah, di sini Bapak dan Ibu tahu apa itu kanker, Bapak dan Ibu? Ada yang tahu apa itu kanker, Bapak dan Ibu? Tidak ya, Pak ya, Bu ya? Iya. Karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan kanker ini benjolan berbahaya, penyakit yang mematikan. Dan juga ada sebagian masyarakat yang mengatakan kanker ini kantong kering. Ya, karena biaya pengobatannya sangat mahal tadi ya Bapak dan Ibu ya, mulai dari jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran rupiah. Yang mana kanker ini bisa menyerang ke siapa saja nih Bapak dan Ibu ya, seperti pejabat, artis, bahkan orang biasa seperti kita. Sedangkan menurut medis, kanker ini merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau abnormal. Yang mana kanker ini berawal dari tumor nih Bapak dan Ibu ya. Yang mana tumor ini terbagi dua, yang mana tumor jinak dan tumor ganas. Nah, kita kenali tumor jinak dan tumor ganas, yang mana kalau tumor jinak ini pertumbuhannya lambat di Bapak dan Ibu ya. Namun sewaktu-waktu bisa menjadi tumor ganas apabila dibiarkan dan tidak segera ditangani atau ditangani Bapak ya. Yang tumor ganas inilah yang dinamakan dengan kanker. Karena sel kanker ini bisa berpindah ke bagian tubuh yang lain melalui pembuluh darah atau bisa kita kenal dengan metastasis. Nah, tumor ini bisa tumbuh di mana saja nih Bapak dan Ibu ya, seperti ini di punggung, tangan dan kaki, leher, bahu, dan juga di area sensitif lainnya seperti mata. Jika sudah tumbuh tumornya di mata, maka jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, maka takutnya akan menjadi kanker mata. Dan ini lipoma ini cara pengangkatan dan ini yang sudah berhasil diangkat. Nah, selanjutnya kita masuk faktor pemicu kanker. Ada yang tahu Bapak dan Ibu apa saja faktor pemicu kanker yang ada di tubuh kita? Makanan ya Pak ya? Makanan. Nah, mari kita kenali satu persatu faktornya. Yang pertama, yaitu faktor genetik atau keturunan. Jika ada silsilah keluarga Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kanker seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek, maka akan diteruskan ke generasi berikutnya. Maka mari kita lakukan pencegahan sedini mungkin untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri ataupun untuk cucu-cucu kita nantinya Bapak dan Ibu ya. Dan kita selanjutnya yaitu kimia dan fisika, yang mana kimia ini polusi dari lingkungan. Contohnya saja asap pabrik, asap kendaraan, dan yang paling dekat dengan kita asap apa Bapak dan Ibu? Rokok ya Pak ya. Bapak-bapak di sini ada yang merokok Pak? Ada ya Pak ya. Lebih baik kalau merokok di luar ruangan saja, takutnya kalau di dalam ruangan ibu-ibunya menghirup ataupun anak-anaknya juga menghirup. Karena ada zat yang berbahaya bagi rokok. Dan selanjutnya yaitu fisika, yang mana fisika ini gelombang dari elektromagnetik yang ada di sekitar kita, contohnya saja handphone. Pernahkah Bapak dan Ibu menelpon lebih dari 30 menit telinganya terasa panas ataupun handphonenya terasa panas? Pernah ya Pak ya? Itu merupakan akibat dari radiasi gelombang handphone tersebut. Apalagi menelpon sambil handphonenya dicas, maka radiasi yang ditimbulkan 1000 kali lipat dari radiasi handphone sebelumnya. Dan kita bisa temukan kasus ini pada anak-anak remaja pada saat sekarang ini Bapak dan Ibu ya. Jika ada menemukan kasus seperti ini, boleh langsung diinformasikan ke anak-anak remaja ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita masuk yang ketiga, makanan minuman yang mengandung zat karsinogen. Contohnya saja formalin,
boraks dan juga pewarna makanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang mana formalin ini adalah pengawet maya yang dimasukkan ke dalam makanan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja makanan instan dan makanan kaleng. Yang kedua yaitu boraks, yang mana boraks ini penginjal makanan yang terdapat pada sosis dan bakso. Suka mengonsumsi bakso Bapak dan Ibu? Suka ya Pak ya? Nah, lebih baik dikurang-kurangi atau lebih baiknya diolah sendiri, karena kita tidak bisa membedakan mana bakso yang sudah terkena boraks, mana yang tidak terkena boraks di Bapak Ibu ya, karena kita susah membedakan. Dan yang ketiga yaitu pewarna makanan, yang mana pewarna makanan ini terdapat pada jajanan anak-anak. Ketika kita sentuh jajanan tersebut, maka warnanya menempel ke kulit kita. Dan yang keempat, cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Ibu-ibu di sini memasak nasi menggunakan apa Ibu? Rice cooker ya Pak ya. Nah biasanya rice cooker ini dicolokkan lebih dari 6 jam atau 24 jam non-stop. Pada keesokan harinya, apakah Bapak dan Ibu melihat nasi yang sudah menguning namun belum basi? Karena ya Pak ya. Biasanya diapakan itu Bapak? Digoreng ya Pak ya, dikonsumsi kembali ya. Nah, ada sebagai masyarakat yang digorengnya kembali menjadi nasi goreng, ada sebagai masyarakat yang membuangnya. Ya, karena pada nasi yang sudah menguning tersebut sebenarnya tidak sehat di Bapak dan Ibu ya. Karena menurut kesehatan yang mana nasi yang sudah menguning tersebut sudah mengandung jamur yang bernama Aspergillus flavus, yang mana jika kita konsumsi secara terus-menerus maka akan berisiko kita terkena kanker hati. Dan yang kedua yaitu pada minyak jelantah, yang mana pada minyak jelantah ini digunakan lebih dari 3 kali penggorengan yang diinginkan. Yang mana pada minyak jelantah ini sudah mengandung zat radikal bebas, yang mana juga berisiko